Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Sebagai renungan akhir tahun di 31 Desember ini, saya mengangkat satu tema tentang hati-hati dengan lisanmu. Dikisahkan dahulu seorang karyawan pekerja keras yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Suatu kali dia bertemu dengan temannya, dan kemudian temannya bertanya, "Berapa gajimu sebulan kerja di toko itu?" Ia menjawab, 2 juta rupiah. "Cuman 2 juta rupiah? Sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu?" Sejak saat itu, temannya itu menjadi benci akan pekerjaannya. Lalu dia meminta kenaikan gaji pada pemilik toko. Pemilik toko menolak dan mem-PHK-nya. Kini temannya itu malah tidak berpenghasilan dan menjadi pengangguran. Satu kali saat ada acara pertemuan, seorang ibu bertanya kepada rekannya, "Rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak?" Rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai dirasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kala mencoba membeli rumah lebih besar dengan cara kredit di bank. Suatu kali ada saudara laki-laki yang bertanya saat kunjungan seminggu setelah adik perempuannya melahirkan, "Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan?" "Tidak ada," jawab adiknya pendek. Saudara laki-lakinya berkata lagi, "Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah istriku walau tanpa alasan yang istimewa." Siang itu ketika suaminya lelah pulang dari kantor menemukan istrinya merajuk di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran. Sebulan kemudian, antara suami istri ini terjadi perceraian. Di mana sumber masalahnya? Dari kalimat sederhana yang diucapkan saudara laki-laki kepada adik perempuannya. Satu kali ada seorang bertanya kepada kakek tua, "Berapa kali anakmu mengunjungimu dalam sebulan?" Si kakek menjawab, "Sebulan sekali." Yang bertanya menimpali, "Wah, keterlaluan sekali anak-anakmu itu. Di usiamu sejamu ini seharusnya mereka mengunjungimu lebih sering." Hati si kakek menjadi sempit, padahal tadinya ia amat rela terhadap anak-anaknya. Ia jadi sering menangis, dan ini memperburuk kesehatan dan kondisi badannya. Apa sebenarnya keuntungan yang didapat ketika bertanya-tanya seperti pertanyaan-pertanyaan ini? Disadari atau tidak, lisan bisa juga jadi pemicu rusaknya pola pikir seseorang. Kalau tak bisa membuat seseorang bahagia, janganlah membuat mereka bersedih. Contoh-contoh lain yang mungkin juga pernah atau kita pernah mendengar ataupun kita pernah mengatakannya. Kapan nikah?
Kok jomblo terus? Kapan punya anak? Kok berdua terus? Kapan punya rumah? Kok ngontrak terus? Dan mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering kita ajukan. Mari kita menjaga diri. Jangan mencampuri kehidupan orang lain yang kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Jangan mengecilkan dunia mereka, menanamkan rasa tak rela pada yang mereka miliki, mengkritisi penghasilan dan keluarga mereka, dan mungkin yang lainnya. Kita bisa menjadi agen kerusakan di muka bumi dengan cara seperti ini. Pelajaran apa yang kita bisa dapat dari perenungan akhir tahun ini? Yang pertama, hendaklah perkataan atau tulisan kita mungkin di media sosial mesti diperhatikan dengan baik. Harus bijak dan penuh kehati-hatian. Bila tidak, kalimat yang awalnya menurut kita biasa saja, namun bisa menjadi malapetaka bagi si pendengar atau pembacanya. Ingat Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang bisa bertutur kata atau menuliskan kata-kata dengan manis. Jika tidak, kita akan diperalat iblis untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Pelajaran yang kedua yang kita bisa dapat sebagai penerima pesan, entah sebagai pendengar atau pembaca sebuah kalimat dari orang lain, jangan mudah mengkonsumsinya mentah-mentah. Artinya kita harus bisa mengolah dengan matang sehingga tidak menjerumuskan kehidupan kita kelak. Amsal 14 ayat 15 mengingatkan kita bahwa orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ayat ini mengingatkan kita supaya kita tidak mudah terhasut oleh setiap pesan yang kita terima atau masuk dalam pikiran kita. Hendaknya kita olah dengan benar sehingga kita bisa mendapatkan hikmat dan tuntunan dalam setiap keputusan-keputusan kita. Menjadi perenungan kita, bagaimana seharusnya kita berucap dan mengirimkan pesan kepada orang lain. Dan apa yang seharusnya kita lakukan supaya bijak dalam menerima setiap perkataan atau pesan yang masuk dalam pikiran kita. Mari, hendaklah kehadiran kita dapat memberi dampak yang positif bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan hidup kita ataupun dalam pesan yang lainnya. Biarlah perkataan kita menjadi berkat. Kita bersyukur 365 hari kita boleh lalui hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada salah sikap atau perbuatan yang tidak berkenan, mari kita saling memaafkan. Dan kita akan siap memasuki tahun yang baru. Mari kita jalani tahun yang baru dengan penuh pengharapan dan hidup yang lebih lagi menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh menolong dan memampukan kita. Jika ada luka, sakit hati, kekecewaan, mari kita tinggalkan di tahun ini. Dan kita jalani di tahun yang baru dengan kehidupan yang baru, pengharapan yang baru, cara pikir yang baru, pola pikir yang baru. Dan Tuhan Yesus menolong, memampukan setiap kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni jika sepanjang tahun ini ada sikap kami, tutur kata kami, perbuatan kami yang tidak menyenangkan. Tuhan ampuni. Dan Tuhan tolong kami untuk kami bisa dan boleh memperbaikinya di tahun yang baru ini. Tuhan, terima kasih untuk perjalanan 365 hari ini. Engkau sudah menyertai dan memberkati hidup kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami, kiranya kami juga boleh hidup
menjadi berkat dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk pelajaran hidup yang Kau izinkan kami alami di tahun-tahun ini. Dan kami mau melangkah di tahun yang baru, kiranya Tuhan juga yang menolong menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami mohon berkat-Mu atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita di tahun 2022, dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.